Hanya saja mungkin ada beberapa orang yang di sini namanya belum terinput, tapi saya nggak tahu. Saya akan bacakan nanti di akhir saja ya, biar nggak menghabiskan waktu. Tolong selama saya nanti presentasi, tolong kalian yang namanya di sini belum sesuai dengan nama asli, tolong diganti karena saya hanya menginput di presensi saya nama asli. Kalau nama kalian ada Muhammad-Muhammadnya, tolong diketik M di depan, jangan langsung nama tengah. Sudah paham? Oke, saya anggap sudah paham semuanya. Today's topic that's about past, present perfect, and past perfect. I will explain within 15 until 30 minutes maybe. Maybe it is shorter. Kalau lebih pendek, lebih cepat, lebih bagus. Nanti kita sesi tanya jawab setelah presentasi dari saya. You can turn off the camera, your own camera, untuk tidak menghabiskan kuota data kalian. Cuma ketika di akhir setelah presentasi saya minta untuk menghidupkan kamera kembali. Thank you for your cooperation. I will share my screen. Elia, can you see my screen now? Yes, sir. All right. Tapi jelas terlihat tidak Elia di layar kamu? Jelas, Pak. Jelas ya. All right. Ya, present perfect. Nah, saya jelaskan sedikit karena kalau saya tidak suka belajar formula-formula dan segala macam. Saya hanya memberikan penjelasan. Oke, sejak awal saya mungkin atau belum ya, saya lupa. Apa sih fungsi tenses itu, guys? Ingat, dasarnya kata tense itu bukan di kedokteran. Memang tense itu tinggi rendahnya suhu atau tekanan darah. Tapi tense di bahasa adalah waktu. Nah, alasan kenapa bahasa Inggris dipilih menjadi bahasa internasional saya sebutkan kembali karena di dalam kalimat-kalimatnya mengandung tenses. Artinya ketika orang ngomong kita tahu waktunya kapan, ya. Tanpa kita tanya lagi kapan. Nah, karena memang sesuai tense-nya. Dia menceritakan kejadian yang sudah terjadi atau yang akan terjadi atau yang belum terjadi sesuai dengan tenses-nya. Nah, hari ini kita belajar mengenai present perfect. Present artinya saat ini, perfect artinya sempurna. Artinya kejadian tersebut sudah dilakukan di masa lampau dan sudah terjadi. Ada dua kemungkinan. Sudah selesai terjadi di masa lampau tapi tidak jelas waktunya. Yang kedua, sudah terjadi di masa lampau tapi sekarang masih kita lakukan dan mungkin ke depannya masih kita akan lakukan. Present, sekarang, saat ini, perfect. Kejadian itu sudah terjadi dan sudah sempurna pada saat kita ngomong. Ya, jadi inilah namanya present perfect. Apa sih ciri-ciri present perfect? Di kalimat present perfect pasti kita menemukan kata bantu have dan has. Ya, have dan has inilah yang diartikan nanti sudah atau telah. Kalau dia kata kerja, pakailah kata kerja bentuk ketiga. Ya. Past participle artinya itu verb 3 ya. Okay. Auxiliary itu kata bantu. Itulah ciri-ciri present perfect. Karena nanti yang saya akan jelaskan lagi past perfect, have dan has ini menjadi had. Nah, kamu melihat perfectnya itu tetap bentuk ketiga kata kerjanya, tapi present atau past tergantung kata auxiliary-nya. Kalau have dan has ini menandakan dia present, kalau had nanti itu menandakan past. Nah, seperti ini contohnya ya, dia telah bekerja di kantor itu selama 6 tahun. Artinya sudah dimulai 6 tahun yang lalu dan sekarang pun ketika yang memberitakan kalimat ini menceritakan kejadian ini, artinya perempuan ini masih bekerja di perusahaan tersebut. Ya, sudah 6 tahun. Nah, ini yang menandakan dia present. Kenapa di sini pakai has? Ingat, yang pakai has adalah subjek she, he, it, third singular person, orang ketiga tunggal. Yang nanti pakai have adalah I, you, they, we. Oke, jadi harus bedakan yang mana yang pakai have, yang mana pakai has. Oke, ini contohnya, lihat ya. Contoh lagi, I have already eaten breakfast. Artinya, makan atau sarapan pagi ini sudah terjadi, tapi tidak ditekankan di kalimat ini kapan terjadinya.
Karena nanti kalau dijelaskan kapan terjadinya, kapan selesainya, itu jadi simple past. Contohnya saya sarapan jam 7 tadi pagi. I ate my breakfast. Karena ada jam 7 tadi pagi. Tapi di sini tidak dijelaskan kapan terjadinya. Kamu hanya menjelaskan saya sudah sarapan. Makanya itulah present perfect. Yang kedua, she has seen that movie before. Dia sudah menonton film itu sebelumnya. Gitu. Ya, tidak dijelaskan waktunya kapan terjadinya. Kamu hanya menjelaskan dia sudah menonton film itu sebelumnya. Yang ketiga, we have dealt with customers for many years. Ya, kami sudah melakukan perjanjian dengan customer kami selama beberapa tahun. Sudah terjadi di masa lampau, sekarang masih, dan mungkin ke depannya masih. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini sedikit penjelasan mengenai contraction. Ya, kalau kamu mau melihat ada kata I've itu dari I have. Ya, I haven't berarti I have not. You've, you have. We've, we have. They've, they have. He's, he has. She's, she has. It's, it has. Okay. Jadi ketika saya tanya tadi teman kamu, kalau she's gone apa pengertiannya? She is gone, bukan she is gone. Gone itu kan kata kerja bentuk ketiga, makanya she has gone. Dia telah pergi. Ya. Jadi bedakan she's beautiful dengan she's gone. She's beautiful, ini berarti she is beautiful. Tapi kalau she's gone, berarti she has gone. Ya, jadi bedakan ketika disingkat seperti ini, kamu paham. Oh, kalau di depannya kata kerja bentuk ketiga, berarti ini adalah has. Ya, bukan is. Tapi kalau di depan she's ini adalah noun atau adjective, contohnya she's a woman, dia seorang perempuan. She's a beautiful girl, dia berarti di sini is bukan has. Ya. Kalian banyak bermasalah ya kok. Muncul masuk. Tapi nggak apa-apa, saya tetap masukkan kalian ya. Ini muncul di layar saya admit terus. Nah, saya ulangi kembali pengertiannya nih. So now that we've talked about the form or the words of the present perfect, we can now look at the reason function. We use it and see in what situation we need it. Ya, di bawah ini menjelaskan alasan kenapa kita harus belajar present perfect. Nah, untuk apa sih itu digunakan? Nah, katanya, there are two main reasons. Ada dua alasan paling umum kenapa kita menggunakan present perfect tense. Ya, oke. Alasan yang pertama, reason one, ya. We use the present perfect tense to talk about completed past action and unspecified time in the past. Saya jelaskan, sudah dijelaskan sebelumnya. Kita menggunakan present perfect ini menjelaskan kejadian yang sudah lampau, sudah terjadi, dan juga tidak jelas waktunya kapan kejadian tersebut terjadi. Ya, kemungkinan kita tidak mengingat kapan kejadian tersebut terjadi. Kita hanya menjelaskan sudah. Ya. Maybe we don't know when the action happened. Kita tidak tahu kapan terjadinya kejadian tersebut. Kalau kita tahu kapan kejadian tersebut, berarti simple past namanya. Or we just don't care when the action happened. Dan kita tidak peduli kapan waktu kejadian tersebut terjadi. Yang penting kita bilangnya sudah-sudah saja. Gitu ya. Oke. Contohnya di sini, I've already eaten breakfast. Saya sudah sarapan. Gitu ya, seperti yang dijelaskan tadi. Tapi kalau kamu menekankan waktunya, saya sarapan tadi jam 7, itu sudah simple past. I ate my breakfast at 7 this morning. Itu simple past. Karena ada spesifik waktunya, ya, jelas waktunya. Contoh kedua, she's seen that movie before. Kamu hanya menjelaskan dia sudah menonton film itu sebelumnya, tanpa memberitahu orang lain kapan dia menonton film itu. Kamu hanya menjelaskan kejadian tersebut sudah terjadi. Okay. Nah, itu penjelasan mengenai kenapa kita menggunakan present perfect. Nah, ini hanya menjelaskan sedikit. Kalau bertanya seperti ini. When we want to ask question about something that happened at any time before now, we say. Ketika kita menanyakan pertanyaan mengenai sesuatu yang terjadi di masa lampau sebelum sekarang, kita menanyakan sudahkah, pernahkah? Jadi have you ever? Ya, sudah pernahkah kamu bekerja di sebuah pekerjaan yang kamu sukai, yang benar-benar sukai? Have you ever worked? Ingat, ini pasti bentuk ketiga ya. Apakah dia sudah pernah bekerja
sebuah pekerjaan yang dia sangat benci? Ya. Apakah mereka sudah pernah menggunakan use a cash register? Cash register ini artinya registrasi dengan membayar cash. Apakah mereka sudah pernah memonitor atau mengecek karyawan lainnya? Ya, lihat used, worked, supervised. Ini semuanya bentuk ketiga. Ya. Oke. Saya tekankan lagi kamu untuk mengetahui banyak kosakata yang irregular verb ya guys ya. Karena bentuk pertama, kedua, dan ketiga punya kata tersendiri. Contohnya bring, brought, eat, ate, eaten. Nah, kalau ini hanya ed semua ya. Worked, used, supervised. Nah, jawabannya hanya pendek guys. Kalau sudah have you ever, have she, have they. Jadi yes I have, no I haven't. Yes she has, no she hasn't. Ini harus disingkat ya. Have not digabung menjadi haven't. Has not disingkat menjadi hasn't. Artinya kalau kita menjawab no, ya ini not-nya itu harus digabung dengan auxiliary. Jadi tidak boleh no I have not. Tidak boleh, harusnya no I haven't, no she hasn't. Oke, ini sedikit penjelasan saya mengenai present perfect. I go on into past perfect. I will share again my screen about past perfect. Nah, ini past perfect. Apa sih fungsi past perfect? Past perfect ini namanya juga past perfect, sudah terjadi di masa lampau dan benar-benar sudah terjadi di waktu yang spesifik. Nah, past perfect cirinya pasti ada kata auxiliary had. Kalau di simple present tadi ada have dan has. Tetap semuanya diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Kalau to be diikuti oleh been. Tetapi uniknya past perfect ini memang saya lihat sering kita temukan di teks-teks mengenai di interogasi atau dunia kepolisian. Karena past perfect ini seperti menjelaskan dua kegiatan atau dua kejadian di masa lampau. Tapi yang satu kejadian pertama sudah selesai terjadi sebelum kejadian kedua terjadi. Contohnya, saya sudah membersihkan kamar saya sebelum saya mandi tadi pagi. Kamu ada dua kegiatan. Ada membersihkan tempat tidur atau merapikan tempat tidur dan mandi. Mana kejadian yang pertama sudah selesai duluan? Membersihkan tempat tidur. Berarti itulah yang pakai had nanti. I had made up my bedroom before I took a bath. Ya. Nah, jadi kamu harus memahami dua kejadian, tapi kejadian yang pertama sudah complete, sudah selesai dulu, baru kejadian kedua terjadi. Ya, inilah fungsi past perfect, guys. Nah, ini saya jelaskan pakai bahasa Inggris ya. The past perfect tense expresses action in the past before another action in the past. Ya, saya sudah sebutkan tadi. Past perfect tense ini untuk mengekspresikan kejadian di masa lampau sebelum ada kejadian kedua yang terjadi. Ya, sebelum kejadian kedua terjadi. Ya, oke, makanya simple past pasangannya pasti past perfect pasangannya selalu simple past. Saya bilang ada dua tenses yang memang berpasangan dengan simple past. Yang minggu lalu saya jelaskan past continuous dengan simple past dan yang sekarang past perfect dengan simple past. Dua tenses ini past continuous dan past perfect memang selalu menjadi pasangan dari simple past karena simple past di situ menjadi kata keterangan di dua kalimat atau di dua tenses tersebut. Oke, ini contohnya. When the train left at 9 a.m., we arrived at 9:15 a.m. When we arrived, the train had left. Nih, diceritakan dulu. Kereta itu berangkat jam 9. Kami tiba di stasiun jam 9.15. Berarti ketika kami tiba, when we arrived, ya, inilah yang simple past-nya, ini yang past perfect-nya. The train had left. Ya. Oke, jadi kejadian yang pertama yang mana? Yang kereta dulu pergi. Setelah keretanya berangkat, kami baru sampai. Jadi inilah yang terjadi dulu, the train had left when we arrived. Oke, dari penjelasan saya ini mudah-mudahan kalian sudah paham apa fungsinya tenses dan apa lebih spesifik fungsi present perfect dan past perfect. Saya akan stop share dan saya minta kalian, I invite you again to open up your camera
And if you have any question, please ask directly. Come on. Simple, padat, jelas, tapi mudah-mudahan bermakna buat kamu. Come on guys. Saya berikan waktu 5 menit untuk bertanya sambil saya cek dulu nama kamu yang terlihat di layar sebelum saya nanti mengecek ada orangnya atau tidak, khususnya bagi monitor yang tidak ada orangnya. Kamu jangan terlalu terpaku wajah gebetannya ya di sini ya. Coba bertanya dulu. Jangan menatap gebetannya mulu di layar ini. Yang terdaftar di kertas saya ini ada 48 orang, tapi yang saya cek yang aktif hanya sedikit ya. Makanya saya mau memastikan nanti kepada Elia, apakah nama yang saya bacakan memang pernah kamu kenal atau memang tidak pernah. Siapa tahu orang ini pernah mendaftar tapi tidak jadi masuk. Karena kebanyakan dari tahun ke tahun Gunadarma seperti itu. List namanya banyak banget, yang muncul cuman 25% biasanya. Ini yang Muhammad doang terlihat. Muhammad apa ya namanya? Yang pakai Muhammad coba diketik M saja guys. Seperti M Reza itu kan. Yang lainnya coba yang ini masih lengkap Muhammadnya karena terpotong. Saya nggak lihat jelas. Dan wajahnya tidak terlihat. Oke, saya bacakan nama yang ada di layar saya ini. Coba dicek. Abiyu, Alif, Ami, Arik, Ogi, Baha, Danu, Eka, Elia, Eva,
Valdi, Helmi, Hendrika, Invir, Irfan, M. Fatir, Muhammad Farhan, Muhammad Arrafi, Muhammad Huda, Muhammad Reza, Nazwa, Nandi, Naufal, Raihan, Raka, Ravita, Riko, Septiawan, Syahreza, Yaris. Nama siapa yang belum saya panggil coba di raise hand. Raise hand saja. Ada di situ fitur angkat tangan. Saya Pak belum Pak. Oh iya, Erlan ya. Nah gitu, langsung dikasih tahu. Saya juga, Sir. Nah itu kan nama kamu tidak terlihat jelas. Muhammad apa kamu? Muhammad Rivaldi. Muhammadnya disingkat dulu Valdi ya. Iya, Mister. Ya tidak terlihat jelas di layar saya kalau kamu panjangkan Muhammad. Ada yang lain? Tadi Rivaldi. Ada M. Faisal Yunan, Pak. Mana orangnya? Mana orangnya Elia? Nggak ada Izin, suaranya. Pak. Izin kemana? Ada pelatihan kedinasan, Pak. Dinas di mana dia? Ikut pelatihan kedinasan, dia mau daftar kedinasan, Pak. Ada chatnya ke kamu? Gimana, Pak? Ada chat atau percakapan dia ke kamu? Izin. Bentar, Pak. Kayaknya udah kehapus deh, Pak. Sebentar. Kalau nggak ada, saya anggap nggak hadir. Suruh dia chat ke saya, karena saya akan selalu meminta datanya ya. Saya nggak asal-asalan memasukkan mahasiswa. Kasih tahu Ya, dia, Pak. Elia nanti kasih tahu dia chat ke saya nanti akan bertanya sendiri. Ya Elia ya. Iya, Pak. Thank you. Sudah ya? Ya, saya tunggu pertanyaannya. Kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, saya berterima kasih banget. Berarti kalian sudah pintar semua. Kalau nggak salah udah pernah ngontak Bapak deh, Pak. Dia bilang soalnya. Dinas yang ke saya itu adanya yang ini. Bukan dinas, tapi nikah. Saudaranya nikah. Tapi kalau saudaranya nikah tetap saya anggap. Yang saya anggap itu adalah kalau izin itu ada surat dari Gunadarma, surat dari Kaprodi atau apa, dan kalau sakit, orang tua misalkan sakit, atau maaf kata berduka, itu adalah hal-hal yang paling biasa dianggap di semua kampus, mahasiswa dianggap hadir. Tapi kalau urusan kucing meninggal, kakak nikah, ambillah itu yang 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan mahasiswa bisa di absen, tapi jangan lebih dari 3 kali. Karena kalau lebih dari 3 kali otomatis nilainya tidak terinput. Sudah paham aturannya belum kalian, guys? Belum? Pak, mau nanya Pak. Kalau izin dari Kadif itu boleh Pak? Dari mana? Izin dari Kaprodi gitu misal. Pasti, karena Kaprodi itu yang bertanggung jawab langsung dengan mahasiswa. Berarti kalau misalnya saya ada izin dari Mapala boleh Pak? Boleh lah. Yang penting ada suratnya. Oke, makasih Pak. Dan pada saat memang jangan kamu suratnya untuk hari Senin, kamu Sabtu nggak masuk. Berarti kamunya yang paham maksudnya ya, pas pada hari itu memang terlaksana kegiatan tersebut. Baru saya nggak hadir. Begitu Huda ya? Iya Pak, makasih Pak. Kalian sudah cerdas-cerdas lah. Masa acaranya hari Selasa, kelas kita Sabtu, masa kamu alasan saya ada kegiatan? Ya, itu bohong namanya. Sudah? Oke.
Saya anggap tidak ada pertanyaan karena kalian pelengak-pelengok artinya sudah lapar dan memang sudah masuk semua ilmu yang saya berikan tadi, artinya sudah kepenuhan otaknya. Saya hanya bertanya kepada ketua kelas, nama-nama ini pernah hadir atau memang masih aktif nggak? Elia, buka mikrofonnya, Neng. Ajay kamu kenal nggak? Atau di semester 1 ada? Ajay Alfredo. Ada, Pak. Hari ini nggak masuk ya? Oke. Ada Jeffrey, kamu kenal Elia? Jeffrey? Tidak, Pak. Enggak. Tidak, Pak. Enggak ya, berarti saya hapus langsung coret namanya. Ada Malvin, kamu kenal? Malvin Boris? Tidak, Pak. Ya ini maksud saya, jadi tiap tahun seperti ini daftar presensi namanya terprint, orangnya nggak pernah ada. Muhammad Faisal Sulistyo, kenal Elia? Enggak juga? Enggak. Suara kamu putus-putus, mungkin signal saya kali ya. Muhammad Fauzi kamu kenal? Enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Ada ya. Neca Akbardani? Enggak ada, Pak. Pramudia ada? Ada. Hari ini aja mungkin nggak masuk ya. Tapi saya cek minggu pertama dan minggu kedua presensi saya ada manual. Tapi saya cek lagi nanti. Raynor kamu kenal? Raynor. Enggak, Pak. Rizal Robani? Enggak, Pak. Cheryl? Enggak, Pak. Banyak kan? Makanya minggu depan nggak saya tanya-tanya lagi nama orang ini karena sudah saya cross out. Kenal? Sigit? Siapa, Pak? Sigit Setiawan. Sigit. Enggak ada, Pak. Syahrul Ramadan? Ada, Pak. Hari ini nggak masuk ya. Sri Marnika Sampurna. Sri Marnika. Enggak, Pak. Enggak. Wahyu Ramadan? Enggak, Pak. Ada? Enggak, Pak. Satu orang lagi nih. Ada Zulfa Tahirah. Udah keluar, Pak. Oh, udah keluar. Sempat kenal berarti kamu, El? Iya, Pak. Sempat kenal. Baik, itu saja guys. Pak, Jamal hadir, Pak. Siapa? Ya, saya cek nama-nama yang saya anggap hadir hari ini adalah, ya ini terakhir, Biu, Alif Lintang, Ami, Arif, Augie, Baha, Williams, Danut Hinca, Eka Ari, Elia Dania, Erlan Herlangga, Eva Novia, Valdi Argaditya, Helmi Irfani, Hendrika Dian, Invier Sulaiman, Irfan Nur, M. Fatir Arya, Muhammad Farhan, Muhammad Arrafi, Muhammad Huda, Muhammad Reza, Muhammad Rivaldi, Nazwa Salsabila, Nandi Rivaldi, Noval Abdullah, Raihan Anosi, Raka Bakis, Raffi Nurul, Riko Marwanto, Septiawan, Syahreza, dan Yaris. Ada yang mau komplain? Namanya belum disebut? Oke. Baik teman-teman, silakan belajar sendiri nanti topik kita ini. Ya, karena minggu depan, minggu keempat, minggu keempat masih Zoom meeting. Nanti di minggu kelima sampai ketujuh kita masih pakai yang offline ya, yang pakai virtual class. Biar kalian nggak habis datanya. Thank you so much guys, and I'm very happy to see you today, and I'll see you next week. Bye.
Nah, Thank you, sir. Bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, mister. Terima kasih, Mister. Makasih, mister. Thank you. Nanti I love saya you so subscribe, much. mister. I love you, I love you. I love you, mister. Thank you, sir. I love you too ya.